Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TG4, saya akan membahas efek fotolistrik yang menjadi pilar lahirnya teori kuantum. Berangkat dari fisikawan Heinrich Rudolf Hertz, fisikawan Jerman yang membuktikan secara eksperimental teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1887, Hertz membuat eksperimen yang memperlihatkan bahwa ketika cahaya ungu dipancarkan pada plat katoda di dalam tabung vakum, ternyata terjadi arus. Artinya elektron dipancarkan dari katoda. Nah, pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Philipp Eduard Anton von Lennart, fisikawan Hongaria Jerman, yang tidak lain adalah asisten dari Hertz, dengan setup peralatan yang memungkinkan melakukan variasi potensial, variasi cahaya ya, yang dikenakan pada katoda, dan juga variasi elektroda. Nah, metal sebagai elektroda ya, dikenai cahaya datang, nah, kemudian bisa terjadi pelepasan elektron, bisa juga tidak. Nah, elektron yang lepas dari katoda itu disebut sebagai fotoelektron. Ya. Nah, ketika cahaya divariasi intensitasnya dan terjadi arus, maka diperoleh kurva seperti di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian potensial juga diubah-ubah dengan cara menggeser-geser switch di kiri bawah. Nah, selanjutnya dari perubahan potensial ini diperoleh juga arus yang juga berubah, bahkan juga diperoleh stopping potensial yang menyebabkan tidak adanya arus di dalam rangkaian. Nah, ini salah satu hasil eksperimen dari foto listrik. Nah, hasil yang lain adalah ketika cahayanya itu diubah-ubah frekuensinya, tetapi dengan intensitas yang sama, nah diperoleh kurva yaitu arus yang berbeda ketika potensial elektrodanya nol, tetapi ketika potensial elektrodanya cukup tinggi diperoleh arus saturasi yang sama. Nah, sedangkan potensial stopnya, penghentinya itu berbeda bergantung pada frekuensi. Nah, hasil yang lain ketika plat ya, elektroda itu diubah-ubah jadi potasium, sodium, zinc, tungsten, dan platinum. Nah, ternyata diperoleh kurva yang juga berubah, ya, tetapi kurva terhadap kurva energi kinetik maksimum terhadap frekuensi itu memberikan kurva yang sejajar, artinya dengan kemiringan yang sama. Nah, kemudian hasil lain ketika arus terjadi, ya, jadi untuk cahaya tertentu itu terjadi arus, sedangkan untuk cahaya tertentu yang lain itu tidak terjadi arus. Nah, ketika terjadi arus, ternyata arusnya itu seketika,
artinya elektron yang lepas dari plat katoda itu juga seketika, yakni 10 pangkat minus 9 detik, ya, per 1 miliar detik. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, maka tentu kita mengacu pada dua teori yang ada pada saat itu, yaitu teori Newton dan teori Maxwell. Nah, karena teori Newton itu membahas materi, sedangkan Maxwell itu membahas gelombang, tepatnya gelombang elektromagnetik, maka kerangka yang kita gunakan adalah teori Maxwell. Nah, di dalam teori Maxwell, cahaya tidak lain adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, sebagai gelombang, maka mempunyai panjang gelombang, dan gelombangnya bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kemudian mempunyai frekuensi, ya, yang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, sedangkan kuantitas fisik yang banyak digunakan itu adalah intensitas, yakni energi per satuan waktu per satuan luas yang merupakan yang bergantung pada kuat medan kuadrat, baik medan listrik maupun medan magnet. Jadi tidak bergantung pada frekuensi. Itu teori klasik, ya. Nah, sekarang mari kita gunakan untuk menganalisa arus yang terjadi pada plat natrium atau sodium. Nah, arus terjadi ketika intensitas cahaya itu sebesar 10 pangkat minus 6 watts per meter persegi. Nah, kita tahu pada 1 meter persegi dan ketebalan satu atom logam sodium itu terdapat sekitar 10 pangkat 19 elektron. Nah, artinya satu elektron menyerap, ya, energi sebesar 10 pangkat minus 25 watts, ya. Dan ini setara dengan 6,242 10 pangkat minus 7 elektron volt per detik. Nah, artinya, ya, arti lebih lanjut adalah ketika arus terjadi itu berarti elektron lepas, ya, satu elektron dikalikan 1 volt tegangan antar dua katoda itu berarti 1 elektron volt. Nah, karena menurut teori klasik, ya, elektron ini menyerap energi dari gelombang elektromagnetik. Nah, karena yang diserap itu 6,242 kali 10 pangkat minus 7 elektron volt per detik, maka untuk mempunyai energi 1 elektron volt berarti diperlukan waktu sebesar 1.600.000 detik atau setara 18,5 hari. Padahal hasil eksperimennya memperlihatkan arus itu terjadi seketika. Nah, artinya teori klasik itu gagal, ya. Nah, itu. Nah, demikian juga ketika menjelaskan kurva ini. Nah, ketika menjelaskan perbedaan arus yang terjadi oleh intensitas cahaya yang dikenakan pada plat itu masih make sense, ya. Tetapi ketika kemudian diperoleh stopping potensial yang sama, nah di sini juga macet, ya. Kecuali kalau misalkan kurvanya itu menghasilkan stopping potensial yang berbeda, itu baru agak make sense begitu, ya. Jadi lagi-lagi teori klasik gagal menjelaskan hasil pengukuran dari eksperimen foto listrik. Nah, masalah ini kemudian diatasi oleh Albert Einstein pada tahun 1905, ya. Jadi pada waktu itu Einstein masih berusia 26 tahun, ya, masih muda gitu. Dan tahun itu disebut juga tahun keajaiban, ya. Entah mengapa, tapi yang jelas pada tahun itu
Philip Lenard yang melakukan eksperimen tentang fotolistrik itu mendapatkan hadiah Nobel ya karena kerja-kerja eksperimennya khususnya dalam pembuatan tabung vakum dan elektrodanya gitu ya. Nah, Einstein meminjam gagasan yang telah dikemukakan oleh Planck 5 tahun sebelumnya, yaitu gelombang elektromagnetik merupakan energi yang terpaket, ya, terkurung, ya, terkantong, gitu ya. Nah itu karena itu kemudian bersifat seperti materi. Nah, karena bersifat seperti materi, maka bisa saja gelombang itu tidak diserap, tetapi menumbuk elektron, ya seperti halnya materi. Nah, tetapi sebelumnya dianalisa dulu ya kurva-kurva hasil eksperimen fotolistrik. Yang pertama adalah kurva ini. Nah, pada potensial elektroda 0 ini ada arus yang berbeda. Ya, jadi artinya elektron yang dipancarkan oleh katoda ya bisa mencapai anoda ya dengan arus yang berbeda, itu artinya jumlah elektron yang berbeda ya untuk intensitas cahaya yang berbeda. Nah itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, bahwa stopping potensial sama, stopping potensial itu berarti tidak ada arus atau elektron yang mencapai anoda meskipun intensitas cahaya yang menimpa katoda itu sangat besar ya. Jadi meskipun arusnya sama ketika tidak nol gitu, tetapi berarti energi kinetik yang dipancarkan dari katoda itu sama ya, yaitu energi maksimumnya sebesar muatan elektron kalikan stopping potensial V0. Nah, sedangkan arus saturasi itu berarti bahwa elektron yang dipancarkan oleh katoda pada saat intensitas cahaya besar maupun kecil itu semuanya sampai di anoda sehingga kemudian memberikan arus yang tetap meskipun potensial elektroda itu terus diperbesar. Nah, ini arti ya dari hasil pengukuran yang tadi. Nah, selanjutnya dari kurva energi kinetik terhadap frekuensi ya, ini untuk satu metal katoda ya, berarti pada frekuensi katakanlah nu 0 ya, itu energi kinetik dari elektron itu 0 ya, jadi tidak ada yang dipancarkan begitu ya. Nah, ini jadi karena kurvanya linear ya, kemiringannya itu adalah H gitu. Nah, jadi ada persamaan seperti ini. Nah, dari analisis ini kemudian Einstein ya mengemukakan bahwa pada logam terdapat fungsi kerja yang mengikat elektron di dalam atom logam ya. Nah, kemudian cahaya itu energinya terpaket sebesar Hanu, terpaket. Nah, karena terpaket seperti materi, maka dia menumbuk atau menabrak elektron di dalam logam. Ya, jadi energinya sekarang tidak lagi diserap sehingga kemudian membutuhkan waktu lama. Nah, kalau energinya cukup ya atau lebih besar dari fungsi kerja, maka energinya pertama dilakukan untuk melepas elektron dan sisanya untuk energi kinetik. Itu ya. Sehingga elektronnya keluar dari katoda menuju anoda ya. Nah, selanjutnya dengan data metal yang bervariasi ya pada katoda dan anoda diperoleh
kurva yang sejajar, ya. Nah, ini berarti energi kinetiknya ya seperti yang tadi telah dirumuskan. Nah, ini dengan fungsi kerjanya itu juga bergantung pada masing-masing logam ya memberikan frekuensi 0 ya. Jadi energinya ini konstanta Planck dikalikan frekuensi 0. Nah, dengan asumsi ini ya, maka Einstein berhasil menjelaskan foto listrik, dan karena itu pada tahun 1921 Einstein dinominasikan untuk dianugerahi hadiah Nobel ya karena konsep efek fotolistriknya. Tetapi pada saat itu terjadi ya tarik ulur dengan Lennard yang men-set up eksperimen untuk foto listrik ya. Tetapi pada akhirnya Nobel diberikan pada Albert Einstein, dan Nobel ini menjadi sesuatu yang spesial sebenarnya bagi Einstein, sebab Einstein itu orang yang sangat tidak suka pada teori kuantum, tetapi justru dia mendapatkan hadiah Nobel dari konsep yang menjadi dasar dari teori yang dia tidak suka itu. Ketidaksukaannya diungkapkan dengan pernyataan yang sangat terkenal, God does not play dice, ya, Tuhan tidak bermain dadu ya, karena solusi dari persamaan gelombangnya yaitu arti fisisnya itu adalah probabilitas. Nah uniknya ya Einstein itu sangat terkenal ya, sehingga di kampung-kampung juga dikenal itu dengan rumus EMC kuadratnya yang merupakan hasil rumusan dari teori relativitas khususnya. Dan EMC kuadrat itu ya orang Jawa mengenalinya sebagai endas mumet cekot-cekot karena konsepnya memang tidak sederhana. Nah, jadi pada tahun 1921 itu semua teori Einstein itu sudah keluar ya, relativitas khusus maupun relativitas umum, dan Einstein dinobatkan sebagai ilmuwan terbesar karena teori relativitas umumnya yang terakhir itu memprediksi ruang waktu lengkung, dan itu dikonfirmasi oleh gerhana matahari total pada 29 Mei 1919. Itulah keunikan kehebatan Einstein. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TQ.5 tentang spektrum diskrit atom hidrogen. Salam.